Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Pratama beserta rekan saya. Nama saya Ahmad Bagus Muharram. Di sini kami akan bertanya-tanya dan berkonsultasi menurut berita, yaitu tentang kenaikan harga Pertamax. Iya. Ya, teman-teman ya. Ya, benar. Ya, Baik, tentang kenaikan harga Pertamax nih, Ya. Bung Riko. Bagaimana tanggapan Bung Riko tentang kenaikan harga Pertamax nih? Apalagi di masa pandemi gini kan sangat menyusahkan orang-orang seperti orang-orang yang di bawah itu, yang di bawah banget itu. Ya, ya, gue bilang. baik tanggapan saya tentang kenaikan harga Pertamax ini sangat sangat merugikan masyarakat ya, terutama keluarga saya, yaitu keluarga di kampung atau di kota, karena kalau Pertamax naik itu juga yang lain ikut-ikut naik. Jadi kalau emang harga Pertamax naik, jadi Pertalite dan bensin juga naik juga. Bensin juga jarang di sini, jadi sangat kemungkinan besar merugikan masyarakat dari sisi desa maupun sisi kota. Jadi untuk kenaikan harga Pertamax sangat berpengaruh menurut saya. Ya benar itu Bung Riko. Juga itu di kota, apalagi rata-rata kalau pertama kali naik ini pasti Pertalite itu termasuk langka, dia langsung menjadi langka. Apalagi di zaman sekarang itu premium itu sudah dihilangkan dan nggak ada lagi. Jadi sisa ya itu untuk kendaraan bermotor ya Pertalite sama Pertamax. Cuman bagaimana kalau kedepannya menurut Bung Riko, kalau masih seperti ini, Pertamax masih naik dan Pertalite itu makin langka, Bung Riko? Jadi kalau menurut saya, kalau emang tiap tahun itu naik, kemungkinan masyarakat itu juga akan mengeluh ya. Terutama seperti minyak makan juga kan udah jarang, dan kenaikan harganya sangat drastis begitu kan. Dan apalagi untuk Pertamax dan sejenis lainnya juga kan itu buat kendaraan ya, Ahmad. Jadi Iya betul. sangat sangat merugikan gitu kan. Untuk kedepannya mungkin menurut saya ya, untuk yang kementerian-kementerian yang berkenang, semoga bisa menurunkan lah harga seperti minyak dan juga Pertamax yang lainnya gitu. Iya, seperti tentang kita bahas tentang minyak nih Bung Riko. Minyak itu kemarin tuh ada berita sepertinya minyak tuh ditemukan di pabrik apa gitu, itu ditimbun Bung Riko. Itu oleh pihak-pihak yang lain, itu seperti pihak-pihak orang dalam sebenarnya yang menimbun itu tuh. Karena sebenarnya minyak tuh banyak Bung Riko. Itu gimana tanggapan Bung Riko tentang penimbunan minyak itu? Soal penimbunan minyak atau BBM ya, itu sepertinya emang konspirasi dari dalam sih. Soalnya karena kebanyakan duit, jadi memang setiap tahun itu pasti ada konspirasi begitu. Jadi setiap barang pasti akan ditimbun, maupun minyak maupun barang atau bahan bakar gitu kan. Ya benar sekali itu. Apalagi kalau semakin langka tuh semakin mahal biasanya Bung Riko. Harga-harga minyak itu semakin naik, jadi ya mereka kaum-kaum itu bisa, orang-orang tertentu itu bisa memanfaatkan itu dan semakin mencekik rakyat miskin. Ya harapan dari saya mah untuk pemerintah, harap tolong dioptimalkan lagi untuk harga minyak, baik Pertamax maupun minyak makan, karena itu sangat apa ya, berkebutuhan banget buat orang-orang yang di bawah itu. Jadi kesimpulan dari menurut saudara Ahmad gimana soal kenaikan harga minyak makan maupun harga bahan bakar di Indonesia ini? Menurut saya mah bukan dari pemerintahnya atau bagaimana, itu dari orang-orang kayak oknum-oknum tertentu itu yang menimbun, dari misalkan PT apa gitu nimbun. Nah itu dibuatnya jadi minyak itu langka di daerah tersebut, dan itu berkelanjutan di daerah-daerah selanjutnya juga dia ikut-ikut jadi menaikkan harga minyak begitu Bung Riko. Jadi menurut saudara Ahmad ini tentang minyak yang dikirim ke luar negeri atau sawitan itu dari minyak ya. Juga kan bahkan bahan bakar juga kan dari tambang gitu kan. Soal pengiriman ke luar negeri itu bagaimana menurut saudara Ahmad? Kalau soal impor atau ekspor itu sebenarnya kita tidak perlu, karena sebenarnya di Indonesia ini banyak. Indonesia ini kaya akan kekayaan alam, juga baik tumbuhan minyak maupun
Bahkan lautan pun Indonesia punya luas, dan itu bisa kita manfaatkan untuk diri sendiri sebenarnya. Cuman itu dari oknum-oknum yang ada di dalam Indonesia ini sendiri yang memang mencela untuk yaitu menyengsarakan bangsanya sendiri sebenarnya, Bung Riko. Enggak. Jadi kan Saudara Ahmad gini. Jadi di Indonesia ini kan lagi kritis bahan bakar dan minyak. Nah, sedangkan oknum-oknum lainnya itu mengirim bahan bakar ke luar negeri. Itu apakah salah dari pemerintahnya atau yang mempunyai lahan tersebut, Saudara Ahmad? Mungkin kalau dari saya, dari pemerintah itu juga tidak bersalah, tidak kita bisa salahkan, karena dari pemerintah juga itu sudah sudah maksimal mungkin untuk mengatur itu semua. Juga pemerintah itu kan tidak ngatur itu doang, nggak cuma satu itu doang, dia banyak yang diatur. Jadi itu kebanyakan orang-orang yang di bawahnya. Dan kayak kata Bung Riko tadi, apakah salah? Tentu salah. Kalau itu salah dari oknum sih kalau menurut saya, karena ya itu dari diri sendiri juga sih sebenarnya. Kita prinsip masing-masing. Kalau kita ya ingin sama-sama memikirkan saudara-saudara kita, janganlah begitu. Baik, Saudara Ahmad. Mungkin ya seperti konflik-konflik lainnya yang sedang viral sekarang kan BBM juga semakin naik. Jadi apakah ada bahan bakar lainnya di Indonesia selain minyak dan bahan bakar di motor itu dan di mobil, apakah ada yang kenaikan lainnya? Sepertinya ya itu, kalau untuk tahun ini 2022 ini cukup mencengangkan itu ya minyak sama minyak goreng itu, dan bahan bakar pertamax itu sangat ya, karena banyak yang mengeluh karena kenaikan pertalite menjadi sangat langka, bahkan hanya tersedia sedikit, dan premium pun sudah tidak ada sama sekali. Begitu Bung Riko. Menurut Saudara Ahmad ini soal bahan bakar ya BBM, itu kan sekarang banyak kalau sudah pagi tuh pasti sudah ngantri di depan BBM kan. Menurut pendapat Saudara Ahmad ini apakah baiknya itu bagaimana gitu? Nah, kalau soal mengantri itu kebanyakan itu juga masih ada oknum-oknum yang tidak baik, Bung Riko, karena diorang memanfaatkan itu ngantri, diorang bolak-balik untuk menimbun itu, malahan bukannya untuk kita ya bagi-bagi bersama, tapi malah mereka timbun juga. Kebanyakan seperti itu sih malahan yang mengantri itu. Jadi penimbun ini bukan konspirasi lagi ya, Saudara? Ya sepertinya kalau di yang saya lihat mah memang ada, bukan konspirasi lagi, emang orang-orang yang bawah juga banyak yang menimbun, karena ya itu diorang saling menjatuhkan satu sama lain, mereka saling ya diorang memikirkan dirinya sendiri. Baik. Jadi kesimpulan menurut Saudara Ahmad bagaimana untuk kedepannya gitu? Untuk kedepannya diharapkan untuk pemerintah tuh lebih apa ya, lebih tegas lagi untuk BBM itu. Udahlah, pokoknya jangan sampai kecurian oleh oknum-oknum tertentu lagi, apalagi minyak goreng itu. Harap lebih keamanannya lebih diteliti lagi untuk itu, biar nggak ada penimbunan lagi, dan isu-isu yang seperti itu tolong dihilangkan. Menurut saya juga tolong untuk pemerintah juga tolong buat BBM-nya jangan terlalu menaik dan jangan ditimbun dan jangan dikirim ke luar negeri juga, karena akan merugikan satu sama lain di Indonesia juga. Iya, karena dapat memberikan dampak yang negatif juga untuk yang orang-orang yang di bawah itu, banyak yang menerima dampak negatif. Seperti kayak penjual gorengan kan, kalau udah minyak susah, langka, pasti dia susah dong mau naikin harga gorengan, nggak mungkin. Nah seperti itu, mau goreng pakai pasir ya nggak bisa. Menurut Saudara Ahmad ini penimbunan ini ada tujuannya tidak sih? Ya pasti tujuannya, kalau tujuan yang pertama yaitu pasti yaitu untuk membuat minyak itu supaya langka, dan itu hanya ada di dia, dan ntar kita beli ke dia, dan itu dengan harga yang berbeda, yang jauh lebih mahal, itu pasti ada. Untuk kemungkinan tahun depan dan seterusnya itu minyak dan BBM itu akan langka atau emang akan normal? Apakah itu menurut
atasan juga itu. Kalau menurut saya dari yang sudah saya lihat berita-berita, kan sudah banyak juga dilakukan demo di mana-mana tentang tidak terimanya tentang kenaikan BBM dan minyak itu langka. Ya menurut saya bakal seperti dulu lagi, dia kembali lagi seperti dulu. Cuman yang ditakutkan untuk tahun berikutnya masih terulang lagi nih peristiwa kayak gini nih. Benar. Dia pasti tiap tahun ada sepertinya peristiwa seperti ini. Jadi seperti dulu kan pasti ada penimbunan setiap tahunnya gitu. Iya betul itu Bung Riko. Apalagi di saat-saat seperti ini, saat pandemi dan ini saat ingin hari raya. Nah itu pasti banyak oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan saat-saat itu. Untuk kemungkinan duit itu kan. Iya pasti itu. Padahal mereka tuh sangat merugikan orang lain banget. Udah pasti itu merugikan. Juga dia juga tidak berpikir untuk merugikan diri sendiri, padahal keluarganya juga terugikan gitu kan. Dia untuk masa depan bangsa Indonesia ini nggak terpikirkan oleh dia. Dia pingin ya dia banyak duit udah buat dia doang. Baik, mungkin untuk saudara Ahmad, apakah kita sudahkan pembicaraan ini atau ada yang lain? Ya menurut saya yaitu pesan saya, tolong optimalkan lagi untuk minyak itu, jangan supaya langka dan harga Pertamax tetap seperti biasa dan jangan dikurang-kurangin bahan bakar Pertalite. Terima kasih. Baik, menurut saya semoga minyak dan BBM ini terus normal gitu. Sudah baik. Begitulah pembicaraan Kami pada malam ini. Lebih maaf ya, lebih kurangnya saya dan rekan saya mohon maaf. Saya dan rekan saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.